Apa tandanya orang sudah bisa terhubung dengan Allah? Cirinya bagaimana? Nah, jalannya bagaimana? Hah? Karena kan banyak orang yang tiba-tiba ke pohon, zikir. Orang ke laut, gitu. Macam-macam. Kan mesti ada jalannya kan? Kalau nggak diterangkan nanti orang bebas kan? Dan merasa punya kesimpulan terhubung dengan Allah. Itu yang dijelaskan Mbah Hashim. Mbah Hashim itu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari itu punya kitab 17. Di kitab yang kedua ada namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Di halaman yang 10 sampai ke 11, paling kiri sebelah bawah tuh di pojoknya, beliau pernah menyampaikan informasi begini. Ada orang yang kreatif kemudian menghadirkan metodologi zikir sampai menyimpulkan dia terhubung dengan Allah. Wasafa qalbuhu, dan merata hatinya sudah bersih. Karena sudah terhubung, sudah nyambung, menariknya dia nggak sholat lagi. Ya, jadi kalau ditanya, oh Anda kok nggak sholat? Kan sudah azan. Fisik saya di sini, roh saya sedang sholat. Nah, ya, baik. Itu oleh beliau disimpulkan konslet. Ya. Sedang ada masalah itu bid'ah kata beliau, dan itu menyesatkan. Ya, itu terjadi. Oleh karena itu perlu diberi jalan kan, diberi ruang. Ada tempatnya, ada jalannya, supaya benar caranya. Maka dikeluarkanlah, ditampilkan dalam Al-Quran, karena kita minta sama Allah, ditampilkanlah oleh Allah jenis-jenis zikir yang menjadikan kita tersambung kepada Allah. Nah, saya sampaikan di sini barangkali 3 saja supaya cepat. 1. Sabar ya ngajinya ya. 1. Namanya kalimat thayyibah. Ya, zikir yang algoritmanya itu kalimat thayyibah. Oke. Bentuknya, bentuk kalimatnya cari sesuai kebutuhan. Misal, bisa al-asmaul husna. Dalilnya Quran surat 17, Al-Isra di ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'au falahul asmaul husna. Jika Anda ingin terkoneksi dengan Allah atau bahkan minta solusi, berdoa, ingin tersambung, sebut Allah, ya Allah, ya Allah, boleh. Atau Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Atau pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan dengan itu Allah jawab sesuai dengan masalah kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Husna itu bukan sekedar indah. Husna itu seakar dengan hasanun, hasanun, hasanah, husnun, ihsanun. Nama yang mengandung sifat keagungan Allah yang indah, yang mengabulkan setiap persoalan, yang dirasakan oleh hamba, dan diberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan persoalan itu. Contoh, misal kita butuh saat bekerja dimudahkan rezeki, sebut ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Jelas? Misal sedang belajar anak-anak, ingin ditambahkan pengetahuan yang kuat, sebut ya Allah, ya Alim, pemilik pengetahuan. Misal sedang ada persoalan yang tak mudah, kita minta solusi, dibukakan kemudahan, kelancaran, kesulitan dihilangkan. Al-Fattah. Ya Allah, Yal Fattah. Misal, ingin mendapatkan kelapangan hati, sehingga setiap persoalan bisa diterima dengan lapang, dengan tenang. As-Sabr. Ya Allah, Ya Sabr. Sedang punya masalah, pengen sabar, sebutkan Ya Allah, Ya Sabr. Ya Allah, Ya Sabr. Nah, disebutkan bukan hanya di lisan, karena zikir. Zikir itu kan tersambung. Lisan itu pengucapan yang diungkapkan untuk membantu supaya hati tersambung. Sebutkan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai hati merasa nyambung. Makanya Nabi kasih latihan 33 kali, sampai nyambung. Masa disebutkan 33 kali nggak ingat juga? Ikuti, kerupuk. Ikuti, kerupuk. 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 Ulangi. Ingat nggak kerupuk? 5 kali. Masa subhanallah, alhamdulillah 33 kali nggak ingat Allah juga? Butuh berapa kali lagi? Ya? Nah, kadang setiap kita bisa berbeda. Makanya ada orang datang, ulama yang tahu, yang peka bilang, baca 100 kali ya.
Yang ini baca 20 kali ya, ini baca 30 kali ya. Kenapa? Dengan latihan sampai ke situ hati nyambung. Jelas ya? Nah, tapi baca sesuai kebutuhan. Ingin menghafal al-asmaul husna nggak apa-apa. Tapi kalau ingin mohon, cari yang paling efektif yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau nggak butuh ya sober, nah minta masalah tuh. Karena lawannya kan masalah. Gitu ya? Paham ya? Oke. Misal yang kedua, ada lagi misalnya kita ingin meminta kesuksesan yang membuat segala itu menghadirkan keindahan, kebahagiaan dan Allah ridha. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ingin dibebaskan dari was-was yang membuat kita sering ragu dalam ibadah. Subhanallah. Ingin diberikan kelapangan syukur. Dengan syukur itu nikmat nambah terus. Alhamdulillah. Latihan sampai kita tersambung dengan Allah. Itu kalimat thayyibah. Itu latihannya. 2. Al-Quran. Oh, nggak ada yang lebih indah dari Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran itu dahsyatnya, jangankan kita baca, dengar orang baca, sudah ingat Allah kita. Coba buka Murattal tuh. Syekh Sudes baca Quran, Masyadir Rasid baca Quran, Syekh Surem baca Quran. Dibaca, langsung menghujam ke hati kan? Langsung ingat tuh. Tiba-tiba ada yang nangis, ada yang tenang, baru dibacain. Itu indahnya Quran. Apalagi baca sendiri. Apalagi sedang punya masalah, ambil wudhu, bawa mushaf. Buka. Dahsyatnya kadang baru buka. Itu ayat yang terbuka sesuai dengan apa yang kita alami. Kadang-kadang demikian. Baca. Kalau tahu kemuliaan ayatnya, baca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal sedang punya masalah yang kompleks, yang orang kadang juga meragukan itu, kadang mencela kita, kadang membuat kita pesimis, keluarkan ad-duha dengan al-insyirah. Sedang ada masalah di rumah, pergaulan, belum kompak dengan kakak, dengan adik dan sebagainya, keluarkan surat Yusuf. Ya. Misal ada persoalan di pekerjaan dan sebagainya, ingin dimudahkan, baca surat Al-Waqi'ah. Keluarkan. Kalau belum tahu, beli buku-buku yang terkait dengan itu. Kan sudah banyak sekarang bahasa Indonesianya. Baca dulu, sedang gundah, sedang apapun, ingin terkoneksi dengan Allah, ini. Kalau tak tahu, Al-Fatihah. Ya, betul, Al-Fatihah. Karena itu ringkas intisari Al-Quran di Al-Fatihah. Bacakan sampai kita merasakan bahwa jiwa kita sekarang tersambung dengan Allah. Kita punya Allah, maksudnya itu. Saya punya Allah. Bacakan itu. Ya, jelas ya? Itu Quran. Upayakan Al-Quran. Gak ada yang paling indah bacaan itu selain Al-Quran. Kalau nggak percaya silahkan ya. Anak-anak, teman-teman, anak-anak kita semua boleh diajarin Quran tuh. Terus misalnya teman-teman pulang dari kantor ya, atau dari pekerjaan tuh, kena macet, pusing apa, tiba-tiba lihat anak atau cucu usia 3 tahun, 4 tahun, dia sedang mengulang-ulang. Walaupun ayat itu biasa. Qul huwallahu ahad. Itu hilang semua penatnya. Yang ada cuma pengen meluk. Gitu ya. Gitu. Itu luar biasa. Pernah nggak ngantar ke sekolah, baca Quran sama-sama? Barengan. Ya, sebentar ya. Gitu ya. 5 menit ya. Pernah nggak gitu ya? Coba barengan baca Quran. Sampai terkoneksi. Oke, yang terakhir, yang ketiga, pada bagian pertama ini. Sholat. Dan saya akhiri di sini, nanti setelah penjelasan, karena sudah ada panggilannya. Salat. Oke, tadi waktu saya tanya manfaat zikir, ada jawaban tenang di sini. Itu dalilnya Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam. Ala itu bukan sekedar harfur ikhbar. Huruf memberi informasi, tapi huruf taukid. Sering diartikan begini, ketahuilah. Oke? Kabarkanlah, tidak. Makna dalamnya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Dengan engkau terkoneksi pada Allah secara baik, hatimu pasti tenang. Nah, jadi kalau ingin tenang, sedang gelisah, pengen tenang, pilih 1 dari 3. Kenapa sholat itu dipaksa oleh Allah untuk dikerjakan oleh kita? Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi nggak sujud dan ruku kepada Allah, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Yang butuh kita. Apa di antara manfaat sholat itu? Yang paling pokok adalah memberikan ketenangan pada jiwa. Gitu. Karena ketenangan itu yang paling inti. Anda kerja, gajinya banyak tapi nggak tenang, nggak akan nyaman. Di rumah tangga hasil suami banyak rumah luas,
kendaraan banyak, tapi Anda nggak tenang, nggak enak rumah tangganya. Makanya kenapa sakinah itu mendahului mawaddah. Padahal mawaddah bentuknya jamak. Madah jadi mawaddah. Mawaddah itu perlimpahan harta benda yang membuat nyaman berumah tangga. Banyak harta, tapi kenapa sakinah duluan? Karena mawaddah, walaupun terkumpul banyak melimpah, kalau tidak ada sakinah, hati tetap gelisah. Pasang status tuh. Ya? Makanya kan sering saya tawarkan kan, Anda boleh pilih kan? Gak ada yang ketiga, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Gak ada pilihan ketiga. Oke, kaya tapi tenang kan? Karena ketenangan nomor satu. Nah, untuk dapat tenang itu Allah kasih solusi. Kenapa? Di sini zikir ditampilkan, dengan zikir terkoneksi pada Allah, hatimu pasti tenang. Sampai merasa punya Allah. Jalannya bagaimana? Salat. Dari mana tahu kalau salat itu bagian dari skema mengoneksikan pada Allah? Di Quran surah 20, Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, akulah Tuhan, akulah Allah, Tuhan yang paling hak dipertuhankan dan disembah. Sembah aku dengan cara menunaikan sholat supaya terkoneksi padaku. Jadi Allah itu bukan nama sifat, Allah itu nama Tuhan. Ya, kalimatnya bukan begini ya. Ya, Allahku X, siapa Allahmu? Itu keliru. Karena Allah itu nama Tuhan, bukan sifat. Tuhan saya namanya Allah. Tuhan Anda siapa? Gitu ya. Allah itu dari bahasa Arab. Jadi karena dari bahasa Arab menunjukkan zat, nama khusus zat. Gitu ya, yang diperkenalkan pun oleh pemiliknya. Jadi nggak bisa ditiru. Makanya kalaupun diambil oleh makhluk nama itu, makhluknya akan dikecam oleh semesta. Coba deh misalnya ada orang lahir namanya Allah tuh, langsung dikecam itu. Karena nggak boleh diambil. Dan uniknya setiap dihilangkan hurufnya kembali pada pemiliknya. Ya. Ini kan Allah kan begini tulisannya. Ya kan? Anda hilangkan satu misalnya, sini. Tuh. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Balik kepada pemiliknya. Hilangkan lamnya satu, otomatis tasydid hilang, tasdidnya hilang. Apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali pada pemiliknya. Hilangkan la-nya, tinggal apa? Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Lahu kan hu-nya huwa. Yang tahu bahasa Arab tuh tahu ini. Huwa. Huwa kalau berhenti di sini, wa-nya nggak dibaca, u-nya yang dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. Hu. Siapa huwa ini? Larinya kemana? Allah. Tahu dari mana huwa ke Allah? Baca kul huwa Allah. Kul huwa Allah. Kul katakan huwa, disebut huwa Tuhan itu Allah. Ahad. Hapus semuanya. Ini bukan ilmu takatik ya, ini ada ilmunya di bahasa nih. Hapus. Ada enggak? Enggak kelihatan kan? Kelihatan tuh ghaib namanya. Enggak kelihatan, kita masih yakin turun ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa ghaib di situ? Allah. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Itu Tuhan. Jadi enggak bisa di copy paste. Ya kan? Anda sebutkan nama, siapa aja? Sebutkan. Adi misalnya. Hilangkan satu hurufnya. Tuh. Angkatan darat. Hilang, udah gak ada maknanya. Hilang ya selesai orangnya. Gitu kan? Nah itu sampai ke titik itu teman-teman. Jadi ini menarik ya. Kemudian Allah katakan sembah aku lewat sholat. Kenapa sholat? Wa aqimis sholata lidzikri. Sholat supaya kalian bisa dzikir terkoneksi denganku. Nah sholat itu menghimpun semua jenis dzikir. Kalimat thayyibah ada dalam sholat. Ada subhanallah dalam sholat? Ada, kalau nggak ada berarti Anda saat ruku sujud nggak baca tuh. Alhamdulillah ada? Ada, kalau nggak baca berarti Al-Fatihahnya kurang kan? Allahu Akbar ada? Kalau nggak baca berarti takbirnya nggak ada tuh. Ya kan? Kalimat thayyibah ada semua. Istighfar ada? Ada, dalam ruku sujud ada istighfar. Duduk di antara dua sujud kalimat pertama istighfar. Rabbighfir, ada semua. Quran ada nggak dalam salat? Ada, Al-Fatihah, Al-Quran. Baca surat Al-Quran. Jadi semua yang terkait dengan sholat, itulah fungsi koneksi sesungguhnya dalam sholat. Itulah kenapa kita dipaksa sholat. Supaya terkoneksi, supaya hatinya tenang, supaya hidupnya mudah. Saking dahsyatnya, semua yang terkait dengan sholat bikin tenang. Masjid itu tempat sholat. Masuk masjid, tenangnya luar biasa.
Antum pilih ya. Pilih nih. Sedang ada pekerjaan terus tiba-tiba ke rumah. Masuk rumah ketemu istri. Dengan masuk masjid kosong gak ada orang. Tenang mana? Istrinya di masjid. Tapi lain kan? Masuk masjid lain kan? Tenang kan? Masuk masjid tenang, duduk, nyaman dan sebagainya. Jadi semua yang terkait dengan sholat enak. Gaul sama orang-orang sholat pun tenang. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang biasa sholat, itu tenang hati Anda. Tenang. Demi Allah saya katakan tenang. Oleh karena itu coba hadirkan sholat di rumah. Semuanya sholat bareng-bareng. Suami jadi imam, istri, anak-anak bareng ikut semua gitu kan. Dengan keluarga itu rasanya akan beda. Auranya akan lain. Tidak usah jadi aura farming macam-macam sebagainya. Sholatnya biasanya akan muncul sendiri tuh. Ya, saya berhenti di sini dulu teman-teman. Karena kita harus konsisten dan komitmen. Komitmen dengan pelajaran kita, konsisten. Kalau sudah disampaikan, panggilannya tiba, kita sholat. Jadi saya cukupkan dulu untuk sesi yang ini. Setelah selesai sholat, mungkin kita bisa diskusi. Atau melengkapi ini dengan cepat, 2 dan 3. Setelah itu kita berakhir dan mudah-mudahan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.